Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah bantu like, komen, dan juga subscribe, serta yang udah repot-repot bantu share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat teman-teman di rumah, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat, teman-teman. Oke, baiklah. Di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan lagi, teman-teman. Ingin sharing-sharing seputaran ayam laga untuk menambah wawasan kita, teman-teman, seputaran ayam laga. Nah, jadi untuk di channel YouTube ini saya tidak ada niatan di dalam hati saya untuk menggurui teman-teman di rumah. Yang pastinya di sini kita sama-sama belajar. Tidak ada niatan untuk menggurui atau niatan untuk mengajak teman-teman ke jalan yang tidak benar atau jalan yang negatif. Nah, jadi saya di sini tugasnya adalah ingin sharing-sharing, sama-sama menambah wawasan, sama-sama berbagi sedikit ilmu pengetahuan. Nah, jadi untuk di video kali ini saya ingin berbagi sedikit trik, teman-teman. Sedikit trik bagaimana agar ayam kita ini tidak terkalahkan. Nah, jadi untuk trik ini sendiri sangat simpel sekali, teman-teman. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk trik pertama, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Teman-teman tinggal lihat saja, scroll video-video saya ke bawah, teman-teman. Nah, untuk kali ini saya membuat part 2-nya, teman-teman. Nah, tetapi sebelum kita membahas tema utama kita, saya ingin menjawab sedikit pertanyaan daripada teman-teman di rumah. Jadi setiap video kita ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, dan teman-teman di rumah wajib untuk memberikan pertanyaan di setiap videonya, teman-teman. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik bakal saya angkat menjadi konten, teman-teman. Jadi teman-teman wajib sekali untuk bertanya yang pastinya seputaran ayam aduan atau ayam laga, teman-teman. Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di rumah. Ini saya sudah memilih 3 pertanyaan yang menurut saya menarik, teman-teman. Itu pertanyaan pertama. Bang, saya mau nanya, gimana menurut abang tentang pengasapan atau fumigasi di sekitar kandang? Apakah itu bisa mengganggu pernapasan si ayam? Atau gimana menurut abang? Makasih bang, salam dari Kalimantan Selatan. Oke, salam juga dari Kota Bengkulu, bang. Jadi di sini saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya sendiri, bang, ya. Jadi pertanyaannya tadi tentang pengasapan ayam di sekitar kandang. Nah, kalau menurut saya pribadi, untuk pengasapan ayam sendiri itu sangat-sangat wajib, teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwasanya pengasapan ayam ini sangat-sangat wajib. Kenapa saya bilang wajib? Ibaratkan di kebun, teman-teman. Nah, ada satu pondok yang terus diasapi. Nah, dia akan bertahan lama. Nah, apabila pondok ini sendiri tidak pernah diasapi, tidak pernah ditunggu, nah dia akan rapuh, teman-teman. Nah, begitu juga di kandang ayam. Apabila kita sering asapi, nah itu biasanya kandang kita akan menjadi sehat, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah mengasapi kandang itu sangat bagus sekali kalau menurut saya pribadi, teman-teman. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena untuk pengalaman saya pribadi, saya biasanya mengasapi kandang itu 3 kali dalam seminggu, teman-teman. Bisa 2 kali juga dalam seminggu. Nah, kalau teman-teman mau bagusnya itu 2 kali saja dalam seminggu, teman-teman. Jadi 3 hari sekali kita asapi. Karena kenapa? Coba teman-teman pikir. Saya umpamakan ini. Jadi misalkan kita ada pondok di kebun. Pondok ini sering kita asapi, sering kita tunggu. Nah, biasanya pondok ini akan menjadi lebih tahan lama, teman-teman. Beda dengan pondok yang tidak pernah diasapi, dia akan cepat rapuh. Apalagi pondok yang jarang ditinggali, dia akan rapuh, teman-teman. Dia akan menua, dia akan rapuh. Nah, begitu juga dengan kandang kita. Apabila kandang kita sering diasapi, maka kandang itu akan jauh lah dari penyakit. Tapi teman-teman harus menjaga kebersihan juga, teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh tidak menjaga kebersihan. Kebersihan itu nomor 1 kalau menurut saya pribadi, teman-teman, agar terhindar dari penyakit. Karena kalau untuk penyakit sendiri itu berawal dari kotoran itu, teman-teman, tidak bersih. Nah, jadi kalau untuk pengasapan sendiri itu sangat bagus sekali.
Nah, jadi pertanyaannya tadi adalah apakah itu bisa mengganggu pernapasan ayam? Nah, kalau mau lebih bagusnya, misalkan kita mengasapi kandang kita, di dalam kandang kita asapi. Kalau mau lebih bagusnya, kita lakukan di pagi atau di sore hari, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman mengasapinya di pagi hari. Nah, otomatis ayam-ayam kita ini kita keluarin dulu, teman-teman. Kita keluarin dulu, yang mau dijemur kita jemur dulu. Nah, apabila asapnya ini tadi sudah habis, nah baru kita masukin lagi ayamnya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mengasapi ayamnya, tetapi ayamnya ada di dalam itu, nah itu nggak boleh. Kenapa? Nah, itu pasti pernapasannya terganggu, teman-teman. Kita saja kalau ada kebakaran, pasti nyesek kalau kita ada di dalam itu. Pastinya pernapasan kita pun terganggu karena banyaknya asap. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri adalah terganggu atau tidak pernapasan ayam, otomatis terganggu. Nah, tapi kalau teman-teman mau lebih bagusnya, kalau teman-teman mau mengasapi ayam di dalam kandang itu, teman-teman harus mengeluarkan ayamnya terlebih dahulu, teman-teman. Agar apa? Agar ayamnya baik-baik saja. Jadi itulah kesimpulan untuk pertanyaan yang pertama, teman-teman. Semoga jawaban ini bisa dipahami oleh teman-teman di rumah. Nah, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, teman-teman. Pertanyaan yang kedua, Bang mau nanya, kalau mental ayam yang rusak gimana Bang menanganinya? Oke, kalau untuk mental ayam sendiri itu sangat-sangat mudah sekali, teman-teman ya. Mental ayamnya rusak. Nah, biasanya kalau sudah rusak, itu biasanya ayam yang sudah pernah digebrak atau ayam yang sudah pernah diadu. Nah, jadi mentalnya rusak. Entah gara-gara itu ayamnya keok, itu gara-gara kebanyakan ayam senior di kandangnya. Nah, itu sangat mudah sekali untuk menanganinya. Tetapi teman-teman harus tahu terlebih dahulu penyebab mentalnya ini rusak apa. Misalkan teman-teman di rumah menggebrak ayamnya diadu, jadi mentalnya jadi ciut gara-gara ayamnya kalah. Nah, itu penanganannya beda. Satu lagi, misalkan ayam teman-teman di rumah banyak ayam yang senior atau ayam-ayam tua, jadi ayam teman-teman nggak melawan, nggak ada nyalinya, jadi penanganannya itu beda. Nah, kalau untuk penanganan ayam yang mentalnya rusak itu gara-gara digebrak atau diadu, ayamnya lari, nah itu teman-teman bagusnya teman-teman lepas dulu dengan ayam betina, teman-teman. Lepas dulu dengan ayam betina, jangan ditemukan dulu dengan ayam-ayam lain. Jadi kalau untuk mental itu sendiri dia akan kembali. Nah, kalau mau lebih bagusnya lagi, teman-teman tunggu sampai ayam ini mabung, atau bahasa Bengkulunya ayamnya ngorak atau ganti baju, teman-teman. Nah, itu biasanya kalau ayam-ayam yang sudah ganti baju itu dia kembali normal lagi. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman ya. Nggak tahu untuk teman-teman di rumah. Saya mempunyai satu ekor ayam yang lumayan super, nah tetapi ayam ini sudah kalah. Nah, akhirnya saya tunggu sampai ayam ini sudah ngorak atau sudah mabung, teman-teman. Nah, jadi itu biasanya untuk mentalnya sendiri itu kembali normal lagi, teman-teman. Tinggal tergantung teman-teman mau nunggunya atau tidak. Nah, yang pasti kalau mau tepatnya sekali untuk perawatan sendiri ayam yang mentalnya rusak itu dengan cara melepaskan ayam ini dengan babon-babon, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mendekatkan ayam ini dengan ayam-ayam muda yang lebih muda daripada dia. Agar apa? Agar dia mendapatkan hatinya kembali, teman-teman. Agar nyalinya ini kembali lagi. Nah, jadi untuk kesimpulannya teman-teman jangan mendekatkan ayam ini dengan ayam-ayam yang sudah tua, apalagi ayam yang sudah berumur. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikannya, bagaimana perawatannya ini sendiri. Yang pastinya ayamnya harus kita sehatkan terlebih dahulu, teman-teman. Ayamnya harus kita sehatkan terlebih dahulu. Kemudian harus kita lepaskan dengan indukan atau babon ini tadi, teman-teman. Harapannya agar hati yang hilang akan kembali lagi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman di rumah harus melepaskannya ini dengan induk ataupun babon. Ini harus ada step by step. Dia ini akan bertahap, teman-teman. Dari mulai melepaskan dia sama induk, terus ayamnya kita bok lagi. Jangan sampai kelihatan dengan ayam yang lain, teman-teman. Agar apa? Harapan kita agar hatinya ini kembali lagi, nyalinya ini kembali lagi, teman-teman. Nah, jadi itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang kedua, teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir adalah apa makanan ayam rawatan umur 1-3 bulan dan juga 3-7 bulan? Nah, ini
masalah makanan teman-teman ya. Nah untuk pakan sendiri kalau ayam umur 1-3 bulan itu kalau saya pribadi harus basah teman-teman ya, harus basah. Terus kita campur dengan air hangat. Jadi membasahinya itu harus dengan air hangat. Nah jadi kalau untuk pakannya sendiri, kalau mau lebih bagusnya itu BR1 teman-teman, pur BR1. Nah jadi ayam dari umur 0 sampai umur 3 bulan itu bagusnya dikasih BR1. Nah kalau mau lebih bagusnya lagi, purnya ini sendiri kita basahin dengan air hangat. Kita basahin dengan air hangat teman-teman, agar purnya ini tadi bisa mengembang. Jadi beda. Pur ini sendiri dibasahin dengan air hangat, dengan air dingin itu beda teman-teman. Kalau teman-teman basahi dengan air hangat, dia akan mengembang. Jadi ibarat kata tuh masak lah, purnya itu jadi masak, jadi lebih bagus teman-teman. Jadi untuk jawaban yang umur 1-3 bulan itu wajibnya itu pakai pur BR1. Nah kalau saya pribadi, saya belum mencampurnya dengan jagung atau dengan yang lain, karena saya ingin mengejar bobot ayamnya teman-teman. Jadi teman-teman memberikan pur BR1 ini dengan air hangat. Ingat, dengan air hangat, bukan air dingin teman-teman. Nah itu untuk ayam berumur 1-3 bulan. Nah untuk ayam yang berumur 3-7 bulan, teman-teman harus memberikan BR2. Nah kalau untuk 1-3 bulan kan teman-teman memberikan BR1. Nah untuk 3 bulan ke atas sampai 5 bulan ataupun 7 bulan, teman-teman memberikan BR2. Nah tetapi BR2 ini kalau mau lebih bagusnya dicampur dengan nasi teman-teman, terus dicampur dengan air hangat. Nah itu biasanya ayam kita akan cepat besar, mendapatkan bobot yang big size. Jadi apabila kita mencampurnya dengan air hangat, kita campur lagi dengan nasi, nah itu biasanya ayamnya akan cepat gemuk teman-teman, akan cepat gemuk dan mendapatkan size yang besar atau big size teman-teman. Nah, jadi untuk perawatan ayam umur 1-3 bulan itu makanannya BR1 dicampur dengan air hangat. Terus kalau untuk 3-5 bulan atau 7 bulan, teman-teman memberikannya BR2 dengan nasi dan dicampur juga air hangat. Nah untuk takarannya sendiri teman-teman tahu bubur sumsum. Nah seperti itulah teman-teman tingkat kekentalannya. Nah jadi untuk teman-teman di rumah bagusnya seperti bubur sumsum itu teman-teman. Nah jadi dibasahin dengan air hangat dan biasanya ayamnya itu jadi akan gemuk. Nah jadi biasanya ayamnya bakalan gemuk-gemuk teman-teman. Jadi itulah untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir. Nah, tetapi kalau untuk umur 7 bulan sampai 10 bulan atau ayam persiapan, nah itu beda lagi makanannya teman-teman. Dan di sini walaupun tidak ada pertanyaan itu, saya akan berbagilah sedikit ilmu pengetahuan juga. Nah kalau untuk persiapan sendiri, kalau ayam pukul itu banyakin jagungnya teman-teman, 2:1. Nah jagung 2 genggam. Terus pur kalau khususnya ayam persiapan itu 594, pur ayam aduan teman-teman, pur bangkok. Nah jadi teman-teman berikan jagung itu 2 genggam, terus pur ini tadi segenggam aja atau setengah genggam teman-teman. Nah jadi itu untuk persiapannya, teman-teman berikan itu. Kalau mau dibasahin juga nggak apa-apa teman-teman. Tetapi kalau untuk persiapan bagusnya itu kering aja teman-teman. Nah, kebanyakan apabila kita membasahi makanan di saat ayam yang mau diadu atau persiapan, nah itu biasanya ayamnya bisa bantat teman-teman. Tetapi tidak 100% ayamnya bantat gara-gara makanan, tidak. Itu kembali juga ke perawatan ayamnya itu sendiri teman-teman. Nah mungkin itulah 3 pertanyaan yang bisa saya jawab untuk di pagi hari ini. Kita lanjut ke topik utama kita teman-teman. Jadi di topik utama pembahasan kita adalah saya ingin memberitahu ke teman-teman di rumah, ingin berbagi juga sedikit pengalaman. Nah bagaimana agar ayam kita itu tidak terkalahkan. Ini part 2-nya teman-teman ya. Agar ayam kita itu tidak terkalahkan, yang pertama kita harus merawat ayam itu dengan baik. Kita harus merawat ayam itu dengan baik. Apabila ayamnya itu bagus, ayam dari Terah Jawara, tapi perawatannya nggak bagus, itu kalau menurut saya pribadi sia-sia aja teman-teman.
Ibarat kata kita tuh diberikan amanah kepada orang, nah, tetapi kita tidak menjaga amanah itu kan percuma teman-teman. Nah yang pastinya kita harus memperhatikan rawatan, karena rawatan menurut saya pribadi itu modal awal teman-teman, modal awal untuk mendapatkan kemenangan yang mutlak. Nah tetapi masalah hoki kita nggak tahu teman-teman, karena ayam lawan sama ayam, kita nggak tahu, nasib kita nggak tahu. Kalau tahu semuanya bakal kita tumpahkan gitu teman-teman. Nah pastinya kalau untuk pengalaman saya pribadi, masalah rawatan itu memang benar-benar harus diperhatikan. Dari mulai kita ngumbar ayamnya, ekstra pudingnya harus kita perhatikan juga, makanannya harus kita perhatikan, jam istirahatnya juga harus kita perhatikan. Nah jadi apabila teman-teman sudah memperhatikan itu, nah apabila ayamnya masih kalah, berarti itu sudah nasib kita. Kita harus mengakui ayam orang atau ayam lawan itu lebih bagus daripada ayam kita teman-teman. Apalagi ayam jalu. Nah ayam jalu ini sendiri kita tidak tahu. Kadang ayam kita di bawah angin atau ayam lawan di bawah angin itu bisa-bisa saja menang. Karena apa? Karena jalu teman-teman. Nah jadi di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui teman-teman di rumah. Tidak ada niatan untuk mengajak teman-teman ke arah yang negatif. Tetapi saya ingin berbagi sedikit ilmu pengetahuan berdasarkan pengalaman teman-teman. Nah jadi di sini saya mau cerita dikit bahwasanya daun pandan, teman-teman tahu daun pandan ya. Jadi kalau saya berbincang-bincang dengan Boto kuno atau Boto senior, ini nenek moyang saya lah kira-kira teman-teman. Saya pernah bercerita dulunya teman-teman ya sama dia. Nah dia menyarankan untuk memakai daun pandan. Kenapa daun pandan? Nah daun pandan ini identik dengan berbau-bau musang teman-teman. Nah mungkin dia memberikan tips ini agar disangkanya ayam kita itu adalah musang. Nah jadi untuk caranya sendiri teman-teman, peras air daripada pandan ini sendiri, daun pandan ini sendiri teman-teman peras. Nah terus teman-teman minumin ke dalam mulut ayam tersebut. Nah jadi biasanya dia mengeluarkan hawa yang seperti pandan teman-teman. Nah harapannya adalah ayam kita ini kemungkinan besar anggapan dari lawan itu adalah musang. Tetapi di sini saya belum mencobanya teman-teman. Jujur saya belum pernah mencobanya. Tetapi pastinya di video kali ini saya ini ingin bercerita, sharing-sharing lah kira-kira teman-teman ya, untuk menambah wawasan juga. Nah bagi teman-teman yang percaya dengan videonya, percaya dengan apa yang saya bilang dengan menggunakan daun pandan, nah teman-teman boleh mencobanya di rumah. Tapi kalau saya pribadi, nah saya lebih memperhatikan perawatannya. Percuma juga kita berikan pandan kalau perawatannya salah. Nah jadi intinya apabila kita tidak mau terkalahkan, kita itu harus benar-benar memperhatikan perawatan ayamnya teman-teman. Nah jadi kita harus juga tahu ayam kita ini maunya apa, pola tarungnya bagaimana. Jadi kita enak mencarikan lawannya teman-teman. Jadi teman-teman di rumah, kalau untuk ayam sendiri itu perawatan harus nomor 1 teman-teman. Salah perawatan itu bahaya. Walaupun ayamnya bagus, walaupun ayamnya bagaimana, perawatan kita salah percuma teman-teman ya. Nah jadi untuk teman-teman di rumah masalah daun pandan itu tadi, teman-teman boleh percaya boleh tidak. Yang pastinya saya belum pernah mencobanya teman-teman. Tetapi nenek moyang saya bercerita bahwasanya kalau dulu yaitu memakai daun pandan. Karena terkadang ayam ini baru sadar, ayamnya 2 menit digebrak, cawang-cawang-cawang, ada bau daripada pandan itu disangkanya musang. Mungkin kayak gitulah pemikiran nenek moyang saya kemarin teman-teman ya. Ada daun pandan terus disangkanya musang. Nah jadi untuk teman-teman yang mau percaya boleh, yang tidak mau percaya juga boleh. Yang pastinya teman-teman coba dulu biar tahu teman-teman. Nah jadi mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu. Mungkin saya banyak kekurangan, teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar. Nah yang pastinya teman-teman wajib memberikan pertanyaan. Jadi di setiap video kita ini teman-teman wajib memberikan pertanyaan. Karena apa? Karena dari pertanyaan itulah yang akan saya angkat jadi konten, jadi video teman-teman. Jadi untuk teman-teman di rumah wajib untuk bertanya
Agar apa? Agar saya bisa mengangkat tema dari pertanyaan itu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik bakal saya jawab, saya jadiin video teman-teman. Nah jadi mungkin saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah repot-repot bantu dukung channel YouTube kita dengan cara bantu like, komen, dan juga subscribe, serta udah repot-repot bantu share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat dukungan dari teman-teman, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat teman-teman. Jadi untuk di video kali ini itu aja dulu. Semoga apa yang telah saya sampaikan kepada teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua, salam satu hobi. Terima kasih banyak.